Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalika Asana Humaira dengan NPM 22068371170. Hari ini saya akan melakukan uji statistik dengan soal melihat dan mencari tahu adakah perbedaan yang signifikan antara tinggi badan jenis kelamin perempuan dan laki-laki di kelas BOT22. Ini saya stop share dulu. Di sini untuk mengujinya, saya menggunakan JASP dan saya menggunakan jenis tes t-test atau Independent Sample t-test. Nah, di sini saya mengambil data dari kelas BOT22. Di sini sudah ada nama-nama mahasiswa dan mahasiswinya. Kita tinggal tambahin tinggi badan dan jenis kelaminnya. Ini tinggi badan. Nah, untuk tinggi badannya saya ambil dari data yang sudah ada sebelumnya. Kita copy paste aja. Lalu kita pindah, kita stop share dulu. Kita balik ke JASP lagi. Nah, ini tinggal kita copy paste saja. Oke, nah sebelahnya ini kita isi dengan jenis kelamin. Oke, nah ini kita manual aja. Isinya ini perempuan, kita kopas. Habis itu kita, oh salah, wait. Nah, ini kita kopas, terus ini kita, nah, kopas, ini perempuan, 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 perempuan. Ini laki-laki, perempuan. Ini laki-laki, laki-laki, dan laki-laki. Kita ubah dulu supaya ini terlihat. Oke, jadi di sini datanya udah lengkap ya, sudah ada nama-nama mahasiswa dan mahasiswi dari kelas BOT22, tinggi badan masing-masing dan jenis kelaminnya masing-masing. Nah, caranya pertama kita klik analysis ini. Nah, lalu kita masukin, kita pilih yang independent sample t-test. Wait. Nah, kita masukin yang jenis kelamin ini ke bagian grouping variabel dan tinggi badan di bagian dependent variabel. Oke, kita sudah bisa lihat hasilnya ya. Nah, tapi karena t-test itu kita juga perlu melihat asumsi checks-nya, normalitas distribusi dari datanya itu apakah normalitas atau tidak, dan equality of variance-nya. Oke, di sini sudah terlihat 3 hasilnya. Jadi untuk melihat adanya signifikan atau tidak dari data yang kita uji, kita bisa lihat di sini dari nilai P-nya. P-nya itu nilai P-nya kurang dari 0,01 yang artinya signifikan atau adanya perbedaan yang cukup signifikan antara tinggi badan jenis kelamin perempuan dan laki-laki di kelas BOT22. Dan untuk assumption checks-nya, untuk melihat distribusi datanya itu normal atau tidak, di sini kita menggunakan Shapiro-Wilk. Dan cara membacanya, kita lihat nilai P-nya. Nah, karena kalau nilai P-nya itu lebih dari 0,05, artinya distribusinya itu normal, distribusi data itu normal. Bisa kita lihat di sini nilai P di keduanya itu lebih dari 0,05 ya, yang artinya normal. Jadi distribusi data tinggi badan jenis kelamin perempuan dan laki-laki di kelas BOT22 ini normal. Untuk tes equality of variance-nya di sini menggunakan Brown-Forsyth. Sama cara bacanya, kita lihat nilai P-nya. Kalau nilai P-nya lebih dari 0,05 artinya
terpenuhi. Jadi, eee, atau data ini bisa disebut homogen atau ya terpenuhi gitu. Jadi test of equality of variance itu terpenuhi. Nah, ini kita juga bisa lihat menggunakan Levens. Nah, di metode Levens itu sama ya cara bacanya, kita lihat dari nilai P-nya, dan nilai P-nya juga sama lebih dari 0,05 yang artinya, data kita ini homogen atau test of equality of variance-nya itu terpenuhi. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari data atau soal, adakah perbedaan, eee, soal dari mencari tahu atau ingin melihat adakah perbedaan yang signifikan antara tinggi badan jenis kelamin perempuan dan laki-laki di kelas BOT 22, kita bisa tarik kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya adanya perbedaan yang signifikan, antara tinggi badan jenis kelamin perempuan dan laki-laki di kelas BOT 22 karena nilai P-nya itu kurang dari 0,01. Dan untuk distribusi datanya itu normal karena kita bisa lihat dari sini nilai P-nya dua-duanya itu lebih dari 0,05, maka bisa dibilang data tinggi badan jenis kelamin perempuan dan laki-laki di kelas BOT 22 itu normal. Serta untuk test of equality of variance-nya yang menggunakan Brown-Forsyth maupun menggunakan eh, Levens itu dua-duanya terpenuhi ya. Yang Brown-Forsyth nilai P-nya di atas 0,05 dan yang Levens juga nilai P-nya di atas 0,05. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.